Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan para sebelumnya, asap tebal masih memenuhi medan perang setelah serangan Vegeta menghantam Tira dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Pandangan hampir sepenuhnya tertutup oleh kepulan asap dan debu. Gak ada sosok yang terlihat jelas di dalamnya, membuat keadaan Tira untuk sementara tidak diketahui. Tapi di tengah asap yang mulai sedikit terbuka, sosok Tira perlahan terlihat kembali. Tubuhnya dipenuhi luka akibat serangan Vegeta, tapi dia belum jatuh. Tubuhnya kini membungkuk karena menahan kerusakan yang baru saja diterimanya. Ekspresinya berubah menjadi sangat kesal setelah melihat kondisi tubuhnya sendiri. Namun ada sesuatu yang lebih aneh mulai terlihat. Bercak-bercak hitam muncul di wajah dan tubuhnya. Tira kemudian meluapkan kemarahannya karena Vegeta telah membuat tubuh wadahnya mengalami kerusakan separah ini. Vegeta memperhatikan perubahan Tira dengan penuh kewaspadaan. Ia sedikit terkejut karena tubuh lawannya mulai berubah secara tidak normal. Vegeta belum memahami apa arti bercak-bercak hitam tersebut dan mulai mempertanyakan sebenarnya apa yang sedang terjadi pada tubuh penyihir Celestial itu. Asap hitam mulai keluar dari tubuh dan wajahnya. Aura gelap tersebut membuat keberadaannya terasa jauh lebih mengerikan dibandingkan sebelumnya. Tira menjelaskan bahwa dia membutuhkan usaha besar untuk mendapatkan tubuh wadah tersebut, dan kerusakan yang ditimbulkan Vegeta telah memaksanya mempertaruhkan wadah ini. Kemarahannya semakin besar karena Vegeta dianggap telah memaksanya sampai sejauh ini. Tira kemudian melepaskan kekuatan yang jauh lebih besar. Dia mengangkat kedua tangannya sambil berteriak dengan energi kegelapan meledak dari tubuhnya dalam skala yang sangat luar biasa. Ledakan kekuatan tersebut menjadi tanda bahwa Tira tidak lagi bertarung dengan tingkat kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Ledakan energi hitam Tira terus membumbung tinggi ke langit. Dari kejauhan, kekuatan tersebut tampak seperti pilar kegelapan raksasa yang menembus medan perang menuju angkasa. Skala energi Tira kini jauh lebih besar daripada sebelumnya, memperlihatkan bahwa sesuatu dalam dirinya telah berubah. Vegeta memperhatikan perubahan kekuatan tersebut dengan sedikit keterkejutan. Dia dapat merasakan bahwa energi Tira meningkat secara drastis hanya dalam waktu singkat. Untuk pertama kalinya setelah mendominasi pertarungan, Vegeta mulai menyadari bahwa lawannya ternyata masih menyimpan kekuatan yang jauh lebih besar. Perubahan energi Tira benar-benar menarik perhatiannya. Dia sadar bahwa peningkatan kekuatan yang baru saja terjadi bukan sesuatu yang biasa, sehingga kewaspadaannya terhadap Tira semakin tinggi. Tanpa memberikan kesempatan kepada Vegeta untuk bereaksi lebih jauh, Tira langsung bergerak menyerang dari jarak yang sangat dekat. Dia melancarkan satu pukulan lurus ke wajah Vegeta. Pukulan tersebut menghantam wajah Vegeta dengan keras hingga kepala Vegeta tersentak ke belakang. Serangan Tira menunjukkan bahwa peningkatan kekuatannya benar-benar terasa secara fisik. Tubuh Vegeta masih tetap berdiri meskipun kepalanya terdorong keras ke belakang akibat pukulan Tira. Tira kembali mengambil posisi bertarung dengan penuh kemarahan. Dengan penuh kebencian, Tira menegaskan bahwa Vegeta sendirilah yang telah memaksanya mencapai tahap kekuatan ini, sehingga dia tidak berniat membiarkan Vegeta hidup. Tira kembali menyerang, di mana dia menghantam dagu Vegeta dengan pukulan yang keras dan lurus dari bawah. Kepala Vegeta terhempas ke belakang dengan tubuhnya ikut terangkat ke udara akibat kekuatan serangan tersebut. Mata Vegeta sampai ketutup menahan rasa sakit ketika tubuhnya kehilangan pijakan. Vegeta tidak membiarkan serangan berikutnya mengenainya. Dia berhasil menghindari pukulan Tira yang melintas di samping perutnya. Pertarungan kembali berubah menjadi adu kecepatan jarak dekat. Vegeta kembali mendapatkan kendali dan menatap Tira dengan serius. Meskipun Tira telah meningkatkan kekuatannya secara drastis, Vegeta tetap mengakui bahwa lawannya memang sangat kuat. Namun, sebagai Pangeran Saiyan sekaligus Dewa Kehancuran, Vegeta menolak mengakui dirinya berada di bawah Tira dan menegaskan bahwa penyihir Celestial itu tetap tidak akan mampu mengalahkannya. Di situ, Vegeta langsung melakukan serangan balasan. Dia menendang dagu Tira dengan keras hingga kepala Tira terhempas ke belakang dan tubuhnya terangkat melayang. Vegeta sendiri masih berada di udara dengan kedua tangannya terentang dan satu lutut berada di bawah tubuhnya. Tendangan tersebut kembali memperlihatkan bahwa Vegeta masih mampu memberikan tekanan besar kepada Tira. Setelah serangan tersebut, Vegeta mempertahankan pose menyerang yang kuat di udara. Dari wajahnya menunjukkan ekspresi berteriak penuh tenaga. Pertarungan semakin memanas karena meskipun Tira telah mengeluarkan kekuatan yang jauh lebih besar, Vegeta masih mampu memberikan serangan balik yang luar biasa.
Setelah menerima tendangan keras dari Vegeta, tubuh Tira terhempas jauh tanpa kendali. Dia melayang dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan jejak seperti laser di belakang tubuhnya. Serangan Vegeta kali ini benar-benar berhasil mengirim Tira jauh dari posisi pertarungan sebelumnya. Tubuh Tira terus melesat dalam lintasan yang sangat cepat, hingga menghantam 4 tebing yang berjajar. Tubuhnya menembus tebing-tebing tersebut satu demi satu, menghancurkan struktur batu yang dilewatinya. Setelah melihat Tira terlempar jauh, Vegeta tetap berdiri dengan tenang. Dia mengusap darah yang keluar dari sisi mulutnya sambil tersenyum. Meskipun dirinya juga mengalami luka, Vegeta justru semakin percaya diri karena Ultra Ego 3 yang membuat kekuatannya meningkat semakin cepat ketika menerima serangan. Dia kemudian menyatakan kepada Tira bahwa penyihir Celestial itu tidak akan mampu mengalahkannya. Dari kejauhan, Liquir memperhatikan pertarungan Vegeta dan Tira dengan sedikit keterkejutan. Dia menyadari bahwa Vegeta mampu menghadapi Tira bahkan setelah penyihir Celestial tersebut meningkatkan kekuatannya. Liquir juga mulai menyadari bahwa energi Vegeta terasa berbeda dari energi kehancuran yang biasanya dia rasakan pada para dewa kehancuran. Whis kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya dilakukan Vegeta. Dia mengungkapkan bahwa Vegeta menggabungkan unsur Super Saiyan 3 dengan energi kehancurannya. Kombinasi tersebut membuat kekuatan Vegeta memiliki karakteristik yang berbeda dari penggunaan energi kehancuran biasanya. Cerita kemudian memperlihatkan kilas balik. Pada masa sebelumnya, Vegeta Hakaisin tampak mengepalkan kedua tangannya sambil mengeluarkan energi kehancuran. Saat itu, Vegeta memang telah menjadi dewa kehancuran, tapi dirinya masih belum sepenuhnya menguasai energi tersebut. Dalam proses latihannya, dia akhirnya menemukan cara untuk menyempurnakan penggunaannya. Whis menjelaskan lagi kalau Vegeta tidak hanya mengandalkan Ultra Ego alami, tapi menggabungkannya dengan energi kehancuran yang dia miliki setelah menjadi dewa kehancuran. Kilas balik menunjukkan Vegeta Hakaisin dalam wujud Ultra Ego 3 tersenyum sambil mengangkat satu kepalan tangan. Whis mengatakan perbedaan penting dari bentuk tersebut. Whis menjelaskan perbedaan penting dari bentuk tersebut. Jika Super Saiyan 3 biasanya terkenal karena konsumsi stamina yang besar, Ultra Ego 3 milik Vegeta justru memanfaatkan karakteristik Ultra Ego untuk memperkuat tubuhnya dengan lebih cepat ketika menerima serangan. Bahkan, memperkuat tubuhnya jauh lebih cepat daripada Ultra Ego 1. Kembali ke medan perang, Liquir menatap Vegeta dengan penuh kekaguman. Dia mengakui kalau Vegeta benar-benar memiliki kecerdasan luar biasa dalam mengembangkan kekuatan kehancurannya. Bahkan, Liquir yang telah lama menjadi dewa kehancuran sendiri mengakui bahwa dirinya belum sepenuhnya menguasai energi kehancuran seperti Vegeta. Liquir kemudian mengepalkan satu tangannya sambil tersenyum dan menatap mengamati pertarungan. Setelah melihat Goku dan Vegeta yang sudah mampu menguasai energi kehancuran, membuat Liquir merasa iri. Baginya, kemampuan dua Saiyan tersebut menjadi sesuatu yang ingin dia capai sendiri. Jadi, Liquir mengambil keputusan untuk tidak tertinggal dari mereka. Dia menyatakan kalau dirinya harus segera menyusul kemampuan keduanya dan mulai menguasai energi kehancuran dengan lebih baik. Di sisi lain medan perang, Tira ternyata belum menyerah. Dia bangkit dari runtuhan batu dan asap dengan satu lutut berada di tanah. Tubuhnya tampak kelelahan dan penuh luka, tapi matanya masih mengarah ke depan, menunjukkan bahwa pertarungan belum berakhir. Vegeta tetap berdiri dalam wujud Ultra Ego 3 dengan kedua tangannya terlipat. Dia melihat Tira yang baru saja bangkit dan tersenyum congak. Dengan penuh keyakinan, Vegeta menyarankan Tira untuk menyerah karena dia merasa mampu mengakhiri hidup penyihir Celestial tersebut dalam waktu singkat. Tira tidak menerima perkataan Vegeta begitu saja. Dia menolak anggapan bahwa Vegeta bisa mengalahkannya dan kembali menegaskan bahwa kekuatan Vegeta tetap tidak sebanding dengan kekuatan seorang penyihir Celestial. Vegeta kemudian merentangkan kedua tangannya ke samping sambil tersenyum. Energi ungu mulai mengalir dan menyelimuti tubuhnya. Dia tidak lagi peduli dengan perkataan Tira. Bagi Vegeta, pertarungan tersebut sudah memasuki tahap akhir dan dia berniat mengakhirinya saat ini juga. Kemudian, Vegeta mengarahkan kedua tangannya lurus ke depan. Di antara kedua telapak tangannya terbentuk sebuah bola energi kehancuran berwarna ungu. Energi tersebut semakin padat dan besar ketika Vegeta mempersiapkan serangan pamungkasnya. Dia bahkan menantang Tira untuk menghentikan serangan tersebut jika kekuatannya memang sebesar yang selama ini dibicarakan para dewa. Vegeta berteriak dengan seluruh kekuatannya sambil mempersiapkan pelepasan serangannya. Dengan penuh keyakinan, Vegeta meneriakkan nama tekniknya
yaitu Final Hakai. Serangan tersebut menjadi ancaman langsung bagi Tira. Energi kehancuran ungu kemudian melesat dari tangan Vegeta. Gelombang energi yang diselimuti api ungu bergerak cepat ke arah Tira. Kecepatannya begitu tinggi sehingga lintasannya memenuhi panel dengan garis-garis gerakan yang kuat. Dan cahaya dari serangan Vegeta kini memenuhi pandangan Tira. Ekspresi Tira berubah menjadi terkejut ketika seluruh wajahnya diterangi cahaya terang dari Final Hakai yang semakin mendekat. Untuk sesaat dia hanya dapat melihat serangan Vegeta yang datang ke arahnya. Sampai kemudian serangan tersebut akhirnya menghantam dan menghasilkan ledakan ungu yang sangat besar. Ledakan menyebar ke segala arah dengan kekuatan luar biasa, menerbangkan bebatuan, debu dan menciptakan gelombang kejut yang mengguncang seluruh medan perang. Skala ledakannya menunjukkan betapa dahsyatnya Final Hakai Vegeta terhadap Tira. Setelah ledakan besar Final Hakai mulai mereda, Vegeta masih berdiri dengan kedua telapak tangannya rapat dan mengarah lurus ke depan. Sisa asap tipis keluar dari kedua tangannya menjadi bekas dari energi kehancuran. Wajah Vegeta tampak serius seolah dia sedang memastikan hasil serangannya sebelum kembali bergerak. Namun, ekspresi Vegeta tiba-tiba berubah. Dia tampak terkejut ketika menyadari sesuatu di balik asap dan kehancuran yang memenuhi medan perang. Pandangannya tertuju ke depan dengan rasa tidak percaya. Reaksi tersebut menunjukkan bahwa apa yang dia lihat bukanlah sesuatu yang dia perkirakan setelah melepaskan Final Hakai. Di balik asap yang sangat tebal, mulai tampak sebuah siluet hitam berukuran sangat besar. Bentuk makhluk itu belum terlihat jelas, tapi dua mata merah menyala dari dalam kegelapan sudah tampak dengan jelas. Sosok tersebut berdiri di tengah asap, menciptakan kesan bahwa sesuatu yang jauh lebih mengerikan telah muncul dari balik serangan Vegeta. Di sisi lain, pertarungan Goku dan Odissu kembali memasuki fase baru. Goku Hakaisin dengan rambut ungu menerjang lurus ke depan. Aura merah Kaioken 50 kali masih menyelimuti tubuhnya dengan sangat kuat. Setelah bentrokan sebelumnya, Goku tidak memberikan kesempatan pada Odissu untuk mengambil kendali dan langsung kembali menekan lawannya dengan serangan jarak dekat. Di situ Goku dan Odissu akhirnya berhadapan sangat dekat. Goku berada di bawah dan bersiap melancarkan pukulan ke atas, sementara Odissu berada di atas dan mempersiapkan pukulan ke bawah. Ketegangan terasa semakin tinggi karena kedua petarung sama-sama tidak mau mundur. Di situ Goku berhasil melakukan pukulannya dengan sangat keras. Pose tersebut menunjukkan momentum kuat dari serangan Goku. Odissu terdorong mundur akibat serangan tersebut. Dua kakinya menyeret ke permukaan tanah dengan keras untuk menghentikan laju tubuhnya. Gesekan kakinya menghasilkan banyak asap dan debu yang membuntuti pergerakannya. Tapi kemudian Odissu berhasil menahan dirinya di tanah. Satu telapak tangannya menempel pada permukaan tanah sebagai penopang, sementara tangan kanannya melurus ke belakang. Dari posisi tersebut tampak bahwa dia berhasil menghentikan momentum serangan Goku. Odissu kemudian menatap Goku dengan serius. Luka dan debu tampak di wajahnya, tapi perhatian utamanya tertuju pada peningkatan kekuatan Goku. Dia menyadari bahwa Goku sekarang jauh lebih kuat dibandingkan ketika pertarungan mereka pertama kali dimulai. Peningkatan tersebut bahkan membuat Odissu mulai mengakui kalau kekuatan Goku telah meningkat secara drastis. Di permukaan tangannya mulai muncul bercak-bercak hitam seperti Tira. Odissu menyadari bahwa tubuh yang sedang digunakannya mulai mencapai batas. Dia mengetahui bahwa dia tidak akan mampu mempertahankan tubuh tersebut lebih lama jika pertarungan tersebut berlangsung dalam kondisi seperti ini. Tapi meskipun menyadari masalah pada tubuhnya, Odissu justru tersenyum. Dia juga sadar kalau Goku mulai mengalami kelelahan setelah menggunakan kekuatan Kaioken 50 kali dalam pertarungan panjang. Kesadaran itu membuat Odissu kembali memiliki keyakinan kalau dirinya masih dapat melanjutkan pertarungan. Odissu kemudian mengangkat kedua tangannya ke samping tubuh dan meledakkan energi kegelapan dalam jumlah besar. Kekuatan hitam keluar dari tubuhnya dan memenuhi ruang di sekelilingnya. Ledakan energi tersebut memperlihatkan bahwa meskipun tubuh wadahnya mulai mengalami kerusakan, Odissu masih memiliki cadangan kekuatan yang sangat besar. Goku menghadapi peningkatan kekuatan tersebut dengan tubuh yang sudah penuh luka dan kotoran. Dia sadar kalau Odissu masih mampu meningkatkan kekuatannya. Di saat yang sama, Goku juga merasakan beban besar dari penggunaan Kaioken 50 kali. Meskipun tubuhnya sudah menjadi tubuh dewa, dia belum terbiasa menggunakan Kaioken dengan energi kehancuran sehingga penggunaannya mulai menguras stamina secara signifikan. Goku kemudian merendahkan tubuhnya dengan telapak tangan kiri menyentuh tanah
tangan kanannya berada di samping tubuhnya. Pada saat yang sama, rambut Goku berubah menjadi perpaduan warna ungu dan putih, menandakan kalau dia mulai menggabungkan unsur Ultra Instinct dan Ultra Ego. Goku menyadari bahwa dia tidak bisa terus menggunakan Kaioken dalam kondisi tersebut. Dia menatap ke depan dengan serius dan memutuskan untuk menghentikan penggunaan Kaioken untuk sementara. Pertarungan belum selesai, tapi Goku memilih mengandalkan kekuatan lainnya daripada terus memaksakan tubuhnya. Sementara Odisu mengangkat kedua tangannya ke atas dan menciptakan sebuah bola energi hitam pekat berukuran sangat besar. Dengan senyuman percaya diri, Odisu mempertanyakan apakah Goku masih mampu menghentikan serangan sebesar itu setelah mulai kelelahan. Goku mendongakkan kepala dan menatap Odisu yang berada di atasnya. Meskipun wajahnya dipenuhi luka dan kotoran, Goku justru tersenyum. Dia menolak anggapan bahwa dirinya sudah kalah dan menegaskan bahwa dirinya telah mempersiapkan pertarungan ini. Keyakinan Goku kembali terlihat kuat meskipun kondisi fisiknya tidak lagi sempurna. Kemudian Goku mengangkat kedua tangannya ke atas dan menciptakan bola energi Hakai ungu yang sangat besar. Energi kehancuran tersebut terkumpul menjadi satu bola padat di atas tangannya. Dengan kekuatan itu, Goku bersiap menghadapi serangan kegelapan Odisu secara langsung. Kedua petarung saling memandang dari arah berlawanan, hingga kemudian kedua serangan mereka akhirnya dilepaskan. Odisu mengarahkan tangannya ke bawah untuk melemparkan bola energi hitam raksasa menuju Goku. Dari arah berlawanan, Goku meluruskan tangannya ke atas untuk melemparkan bola energi Hakai ungu raksasa miliknya. Kedua energi tersebut bergerak menuju satu titik yang sama, menandakan benturan besar berikutnya antara Goku dan Odisu. Dua serangan raksasa akhirnya bertemu di udara. Bola energi hitam milik Odisu yang bergerak dari atas beradu langsung dengan bola energi Hakai ungu milik Goku yang bergerak dari bawah. Kedua energi tersebut saling menekan dengan kekuatan luar biasa. Titik benturannya menjadi pusat tekanan yang sangat besar, seolah kedua kekuatan sedang berusaha menghancurkan satu sama lain. Benturan tersebut akhirnya menghasilkan ledakan super dahsyat berwarna hitam dan ungu di udara. Gelombang energi menyebar ke segala arah dan menghancurkan lingkungan di sekitar titik benturan. Puing-puing bebatuan, debu, angin, serta gelombang kejut terpental jauh. Dari kejauhan, ledakan itu tampak sangat besar hingga mendominasi seluruh medan perang. Di tengah kekacauan setelah benturan energi, Goku kembali bergerak. Dia terbang lurus ke atas dengan kecepatan tinggi dalam posisi seperti Superman. Dari arah berlawanan, Odisu juga bergerak. Dia melesat ke bawah dengan kecepatan tinggi sambil berteriak. Kedua petarung itu bergerak menuju satu titik yang sama, bersiap melakukan benturan langsung. Goku dan Odisu akhirnya bertemu di udara. Benturan kedua pukulan mereka menghasilkan tekanan yang sangat dahsyat. Gelombang kejut muncul dari titik pertemuan kedua kepalan, menandakan bahwa kekuatan fisik keduanya masih berada pada level yang sangat tinggi. Setelah benturan itu, pertarungan berubah menjadi pertarungan jarak dekat di udara. Goku dan Odisu saling bertukar berbagai pukulan dalam kecepatan tinggi. Keduanya terus bergerak di udara sambil saling menyerang tanpa ada yang mampu mengambil keunggulan mutlak. Karena pertarungan kembali terasa seimbang dan brutal. Kemudian Odisu meningkatkan tekanan serangannya. Dia melepaskan banyak pukulan lurus ke depan sambil berteriak keras. Kecepatannya begitu tinggi sampai tangan-tangannya menghasilkan banyak bayangan, menciptakan kesan seolah ada puluhan pukulan datang secara bersamaan ke arah Goku. Goku tidak menerima serangan tersebut secara langsung. Dia bergerak menghindari rentetan pukulan Odisu dalam kecepatan tinggi. Dari sudut atas tampak beberapa bayangan tubuh Goku tertinggal di udara akibat pergerakannya yang cepat. Dia berhasil melewati celah di antara serangan-serangan Odisu tanpa terkena pukulannya. Sampai akhirnya Goku menemukan celah. Dari jarak dekat dia menangkap salah satu tangan Odisu yang sedang menyerang. Cengkraman Goku menghentikan pukulan Odisu secara tiba-tiba. Tanpa membuang kesempatan, Goku berteriak dan mempersiapkan pukulan berikutnya. Dia menarik tangannya dengan kuat, memusatkan seluruh tenaga pada kepalan tersebut. Di situ Goku akhirnya melepaskan pukulannya yang sejak tadi dipersiapkannya. Kepalanya melesat dengan kecepatan tinggi dan menghantam wajah Odisu secara langsung. Benturannya begitu keras sampai wajah Odisu tampak terdorong dan melesat ke dalam akibat tekanan pukulannya. Tubuh Odisu langsung terhempas mundur akibat pukulan tersebut. Dia kehilangan keseimbangan dan tubuhnya berputar sambil menekuk seperti sebuah bola. Odisu terus melesat dalam kecepatan tinggi sebelum akhirnya menghantam tanah dengan sangat keras. Tubuhnya menghantam permukaan medan perang dan menghasilkan ledakan besar. Debu, batu, dan serpihan tanah terpental dari titik benturan,
memperlihatkan betapa kuatnya momentum yang diterima Odisu. Melihat Odisu di bawah, Goku mengambil posisi untuk melanjutkan serangannya. Kedua tangannya mulai mengumpulkan energi Kamehameha dengan Goku memusatkan perhatian pada Odisu. Setelah itu, Goku melepaskan serangannya dalam teriakan penuh tenaga. Kedua tangannya diarahkan lurus ke bawah dalam gelombang energi besar yang melesat menuju tempat Odisu berada. Namun, energi tersebut bukan sekedar energi biasa, karena energi kehancuran Goku turut menyelimuti serangan itu. Serangan tersebut terus melesat membuat tekanan energi yang sangat besar. Serangan Goku akhirnya menghantam area Odisu dan menghasilkan ledakan raksasa. Ledakan tersebut membentuk setengah lingkaran besar dan memenuhi area dengan energi kehancuran. Dampak ledakannya kemudian menjalar jauh ke lingkungan sekitar. Tebing-tebing yang berada di sekitar medan perang mulai hancur diterjang badai angin dari ledakan tersebut. Permukaan batu runtuh dan serpihan-serpihan berterbangan akibat tekanan yang terus menyebar. Setelah ledakan mereda, seluruh medan perang kembali tertutup asap tebal. Dari sudut atas hampir tidak ada yang terlihat dengan jelas. Untuk sesaat, hasil serangan Goku tidak dapat diketahui. Namun, dari dalam kekacauan itu, Odisu ternyata masih mampu bergerak. Dia mengangkat kedua tangannya untuk mengeluarkan kekuatan kegelapan yang kembali meledak dari tubuhnya dan menyebabkan ratusan akar pohon raksasa muncul dari dalam tanah. Dengan kemampuan manipulasi alam, akar-akar tersebut memanjang sangat jauh ke atas dan meliuk-liuk di udara, membuat seluruh medan perang berubah menjadi wilayah yang dikuasai kemampuan manipulasi alam Odisu. Salah satu akar besar tiba-tiba berhasil mencapai Goku dan melilit lehernya dengan kuat. Goku merasakan tekanan pada lehernya dan menoleh ke bawah dengan ekspresi kesakitan. Goku langsung sadar bahwa Odisu kembali menggunakan kemampuan manipulasi alam yang sebelumnya pernah dia gunakan dalam pertarungan mereka. Kemudian, Goku mengalihkan pandangannya ke depan. Ekspresinya berubah menjadi terkejut ketika melihat sesuatu yang jauh lebih besar di hadapannya. Di hadapannya sebuah sosok akhirnya terlihat. Itu adalah makhluk pohon raksasa dengan tubuh yang sangat besar, juga memiliki 8 tangan. Tubuhnya tersusun dari struktur kayu dan akar yang tampak sangat kuat. Kemunculannya memperlihatkan bahwa Odisu telah menggunakan kemampuan manipulasi alamnya untuk menghadirkan sesuatu yang jauh lebih besar ke dalam pertarungan. Di situ, Odisu berdiri di atas kepala makhluk itu. Dia merentangkan kedua tangannya sambil tersenyum. Odisu mengatakan kalau Goku telah memaksanya mengeluarkan kekuatan sejauh ini dan bahkan mempermalukannya sebagai pemimpin penyihir celestial. Karena itu, dia menyatakan bahwa kali ini Goku akan berakhir di tempat ini. Goku kini berada dalam kondisi yang jauh lebih sulit. 5 akar pohon raksasa telah melilit tubuhnya sekaligus. 1 akar menjerat lehernya, 2 akar menahan kedua tangannya yang direntangkan, dan 2 akar lainnya mengikat kedua kakinya. Saat ini, Odisu telah berhasil membatasi pergerakan Goku, dan pertarungan memasuki fase baru dengan Goku berada dalam posisi terjebak. Lalu, bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.